Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asyrafa alaina bil ilmi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya ta'zimi para pengurus DKM Masjid Al-Husna, Imam Rawatib kita Ustaz Ahmad, Pak Robi, serta seluruh pengurus yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Para jamaah sholat subuh yang hadir pada pagi hari ini, yang semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa muwajahah, bertemu secara langsung. Ini kalau tidak salah pertemuan kita yang kedua, ya. Setelah beberapa tahun kemarin ngisi di sini. Alhamdulillah bisa bersilaturahim kembali karena tempat yang begitu jauh. Jadi insya Allah yang hadir di Masjid Al-Husna ini yang paling banyak pahalanya saya, Pak. Karena saya yang paling duluan bangun pagi, nyupir sendiri, ya, sampai ke mana Al-Husna ini. Kalau Bapak hitungan pahalanya langkah kaki, kalau saya hitungan pahalanya putaran roda. Makanya luar biasa insya Allah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi DKM meminta kepada saya untuk membahas satu tema yang saya kira harus kita pelajari saat ini, yaitu tentang fiqhul muqarin atau tentang fikih perbandingan mazhab. Jadi kita tahu bahwa satu masjid dengan masjid yang lain itu tata sholatnya itu berbeda, betul? Ada yang bismillahnya jahar, ada yang bismillahnya sir, ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Sehingga terkadang perbedaan ini menjadikan sababul firqah, sebab perpecahan. Maka ketika kita mempelajari fiqhul muqarin, fikih perbandingan mazhab, maka kita akan mengetahui bahwa semua yang dilakukan oleh saudara-saudara kita itu mempunyai dalilnya, mempunyai alasannya, sehingga kita tidak mudah untuk apa? Menyalahkan. Begitu banyak kita lihat ketua-ketua DKM ini pusing. Kenapa ketua DKM-nya pusing? Karena yang jamaah minta A, yang jamaah yang lain minta B. Ya, beberapa minggu kemarin seorang ketua DKM di daerah Sunter ngomong sama saya, Ustaz, masjid kami selama ini kalau sholat Jumat azannya sekali. Di sini azan sekali apa dua kali? Nah, ketika ketua DKM-nya ganti, nah ini biasanya ada pergantian ketua DKM ya. Ketua DKM-nya ganti, jamaah meminta kepada kami agar azan dibuat dua kali, ya. Dan mereka yang pro azan dua kali ini mengancam untuk tidak sholat di masjid itu kalau tuntutannya tidak dipenuhi. Masya Allah. Gimana Ustaz? Apakah kita harus mengganti azan itu dua kali? Apakah kita tetap menetapkan azan itu sekali? Nah ini menjadi problem saat apa? Saat seseorang belajar fikih tetapi hanya memakai satu mazhab, gitu.
Makanya saya bersyukur S1 saya, S2 saya itu jurusannya adalah syariah, fiqhul muqarin, fikih perbandingan mazhab. Baik, apa urgensi kita mempelajari fikih perbandingan mazhab? Yang pertama, kita bisa melihat masyarakat yang mempunyai latar belakang pendidikan agama yang berbeda-beda. Ada yang lulusan SD Muhammadiyah, ada yang lulusan SD Muhammadiyah di sini. Ada yang lulusannya MI, Madrasah Ibtidaiyah, berarti NU. Ada yang lulusannya SDIT, ada yang lulusannya SDIT Persis, ada yang lulusannya SDIT Dewan Dakwah, macam-macam. Nah, perbedaan latar belakang pendidikan agama yang berbeda-beda ini akan memicu perpecahan dan perdebatan saat apa? Mereka tidak memahami amaliyah dari saudaranya. Makanya kenapa kita harus memahami fiqhul muqarin, fikih perbandingan mazhab? Tadi urgensi yang pertama, kita ingin hati kita ini bersih, jauh dari perpecahan. Kemudian yang kedua, Bapak, ini yang sangat penting ya. Kenapa kita harus memahami fiqhul muqarin, fikih perbandingan mazhab? Karena banyak orang-orang sampai dalam keluarga itu akhirnya jadi tidak romantis, jadi tidak baik ketika mungkin pasangannya ini mazhabnya apa? Berbeda. Nah, ini suaminya mazhabnya Syafi'i, istrinya mazhabnya gado-gado. Gado-gado itu gimana, Pak? Gado-gado itu ya lontong ada, kacang ada, ya, ngajinya di mana-mana gitu kan. Sehingga apa? Habis suaminya wudu, suaminya meyakini bahwa memegang perempuan itu membatalkan wudu. Istrinya berpendapat memegang pasangannya tidak membatalkan wudu. Ya. Ini sebenarnya, Pak, kalau kita bisa menyikapi perbedaan itu dengan enak, itu nggak jadi masalah. Tapi kadang jadi berantem gara-gara berdebat masalah itu. Ya. Bahkan mohon maaf, ada satu masjid, Pak, ini saya cerita. Ada satu masjid. Ada masjid di tempat saya. Kalau di sini nggak ada, insya Allah kasus seperti ini. Di satu masjid itu imamnya tidak kunut. Nah, ada satu masjid itu imamnya apa? Tidak kunut. Akhirnya ada satu makmum yang selalu masbuk. Jadi datangnya itu selalu di rakaat kedua. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Karena dia mau kunut. Jadi sengaja nih masbuk. Jadi dia kalau imamnya sholat rakaat pertama itu dia nggak pernah ikut. Saya ketemu orangnya dan saya lihat orangnya benar-benar mempraktekkan itu setiap hari di masjid. Ya, sampai akhirnya apa? Ketika imamnya sudah salam, dia nambah satu rakaat, kemudian dia kunut. Ya, sampai seperti itu loh. Bahkan dulu kami, ini berkahnya orang berantem ini, saya dapat rumah gratis. Saya ulangi, Pak, ya. Berkahnya orang berantem, saya itu dapat rezeki tempat tinggal gratis. Ada salah satu masjid di Cimandis. Saya dulu jadi mahasiswa Libya itu tinggal saya di Cimandis. Ya, jangan cari masjidnya ya, gak enak saya. Itu jamaahnya berantem luar biasa gara-gara imam. Ya, jadi ada sekelompok orang tetangga di masjid, kalau mau sholat jamaah di masjid itu menunggu suara takbir imamnya. Jadi ketika sudah takbir Allahu Akbar, oh ini imamnya si fulan, dia datang.
Ketika yang takbir Allahu Akbar, oh imamnya si fulan, dia nggak datang. Ya, dan itu tokoh besar di situ. Akhirnya ketua DKM-nya pusing. Kenapa ketua DKM-nya pusing? Ya kan, dari dulu dia pusing ketua DKM kalau urusan kayak gitu. Ketua DKM-nya pusing. Akhirnya sama ketua DKM semua imam masjidnya dicopot semua. Udah nggak ada yang boleh jadi imam masjid sekarang. Yang jadi imam masjid anak santri, kata dia. Dari mana anak santrinya? Dia sewa rumah. Ya. Yang tinggal di situ adalah anak-anak Libya. Kata ketua masjidnya yang nyewa rumah di situ tuh, udah kalian gantian jadi imam di masjid. Gitu. Jadi sampai seperti itu. Ya, akhirnya apa? Imamnya itu bukan dari orang-orang masyarakat di situ, imamnya adalah kami para santri. Untuk apa, Pak? Untuk meredam itu semua. Ya, makanya ketika kita memahami fiqhul muqarin, fikih perbandingan madhab, itu insya Allah tidak akan terjadi yang namanya tadi perpecahan, adu argumentasi, ya, yang semuanya itu adalah sebabul furqah, sebab hati kita ini jauh dari yang namanya persatuan, gitu. Ya, makanya saya kalau kesini itu Pak, itu nostalgia. Dulu saya setiap hari Ahad tuh di Jalan Baru Marunda, apa namanya? Masya Allah, ini udah panjangnya. Jual. Ya. Situ ada pasar kaget, masih ada sih. Masya Allah. Dulu kami santri kerjaan saya situ. Makanya kayak saya kesini nostalgia. Ya, nggak tahu nih mampir ke situ apa enggak, insya Allah. Ya kan? Jadi dulu kami tinggal di situ. Dan kenapa saya tinggal di situ? Sejarahnya tadi masjid yang imamnya dan jamaahnya itu berantem. Tapi ya berkahnya berantem saya dapat apa? Rumah tempat tinggal gratis. Ya kan? Jadi ya ada berkahnya semuanya. Ya kan? Tapi ya jangan jadi legitimasi untuk membenarkan perpecahan juga. Gitu. Ini apa namanya? Beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait tentang apa namanya fikih perbandingan mazhab. Nah, pertanyaannya kenapa sih harus berbeda? Ya, ini pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada saya, makanya saya bikin pertanyaan itu menjadi tema ngaji. Ustadz, kenapa harus berbeda? Kenapa enggak satu saja? Ya. Nah, itu ada yang jawaban serius, ada yang jawaban tidak serius. Biasanya Bapak ini kajian subuh-subuh ini kan ngantuk ya, jadi kita jawabnya nggak serius tuh. Ya. Saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa sih madhab itu ada Syafi'i, ada Hambali, ada Hanafi, ya kan? Kenapa nggak satu? Kan enak kalau madhab satu, semua masjid serentak, semua masjid sama, amaliyahnya sama. Ya, saya jawab ini jawabannya nggak serius Pak. Ya, makanya jangan dimasukin hati. Saya waktu ditanya itu pernah saya jawab gini, kalau nggak beda itu nggak enak. Justru karena perbedaan itu kita jadi enak. Coba kamu sama istrimu sama, enak nggak? Wah, nggak enak Ustaz. Nah iya, justru perbedaan itu jadinya apa? Enak. Tapi ini jawaban nggak serius. Jawaban seriusnya apa? Nah ini jawaban seriusnya. Panjang ceritanya. Jawaban seriusnya adalah kenapa harus berbeda? Karena ternyata para ulama membuat tabaqat tasyri' al-islami, tingkatan syariat Islam itu terbagi menjadi 4 masa. Ya, kalau Bapak faham sejarah ini, Bapak tidak akan mempertanyakan lagi kenapa para imam mazhab itu berbeda. Kenapa sholat kita dengan teman kita, saudara kita itu ada yang berbeda. Ya, karena kenapa? Karena memang sudah dari sononya Pak. Ya,
Sudah dari awalnya itu memang kita dibuat oleh Allah itu berbeda. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, bukankah kebenaran itu satu? Kebenaran itu satu dalam akidah, dalam fikih tidak. Gitu ya. Karena dalam fikih ketika kita lihat perkembangannya, maka kita akan memahami bahwa oh ternyata perbedaan itu begitu luar biasa. Yang pertama, kita masuk di era yang pertama, yaitu era kenabian, asrun nubuwah. Di era kenabian ini semua syariat Islam bersumber pada dua hukum. Yang pertama adalah Alkitab, yaitu Al-Quran. Yang kedua adalah Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi di situ ketika dulu ada pertanyaan itu langsung dijawab. Makanya dalam Quran banyak ayat-ayat yang diawali dengan kata yas'alunaka. Betul? Nah, ketemu yas'alunaka berapa kali, Pak? Satu. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad tentang apa yang harus diinfakkan. Ada yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada wahai Nabi Muhammad tentang hukum minuman keras dan juga judi. Yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad tentang anak yatim. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad tentang hukum dari orang yang sedang haid. Itu yas'alunaka. Makanya sumbernya syariat dulu itu ya orang, kalau enggak Al-Qur'an ya sunnah. Paham sampai sini? Nah, ketika sumber syariat itu Quran Sunnah pada waktu zaman Nabi Muhammad SAW, pertanyaannya, apakah di zaman Nabi ada perbedaan syariat atau tidak, Pak? Halo? Di zaman Rasulullah Muhammad SAW, apakah ada perbedaan dalam syariat? Harusnya tidak. Ternyata ada. Masya Allah. Sarapannya udah keluar dulu nih. Ternyata ada, Pak. Kapan terjadi perbedaan itu? Saat Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat, la yusalliyanna ahadukumul asra. Jangan ada yang sholat asar sampai kita sampai ke Bani Quraidah. Perang Khandaq terjadi, ada pembelotan pada waktu itu di Bani Quraidah, ya, kelompok Yahudi Bani Quraidah. Kemudian setelah perang Khandaq ini selesai, langsung disamperin di Bani Quraidah sama Rasul dan para sahabat. Kata Rasulullah, jangan ada yang sholat asar kecuali kita sampai ke Bani Quraidah. Ternyata di perjalanan ke Bani Quraidah, waktu asar sudah mau habis, ada beberapa sahabat yang sholat asar di jalan. Ya, setelah sampai Rasulullah ke Bani Quraidah, selesai urusannya dengan Bani Quraidah. Biasa, Pak. Selalu ada orang yang apa, Pak? Selalu ada orang yang apa? Yang lapor. Dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Atau DKM, begitu lapor terus ya. Ya Rasulullah, ada sebagian orang yang sholat di jalan, padahal engkau memerintahkan kami tidak sholat kecuali di Bani Quraidah. Apakah mereka salah ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, Pak, tidak, mereka tidak salah. Yang sholat di Bani Quraidah mengikuti perintah Nabi untuk tidak sholat kecuali di Bani Quraidah. Yang sholat di jalan mengikuti perintah Nabi untuk sholat di waktunya. Jadi gak ada yang salah dalam hal ini. Ya, makanya ketika Bapak tidak mau menerima perbedaan, itu ceritanya gimana? Wong di zaman Nabi saja, Rasulullah masih hidup saja, itu ada perbedaan kok dalam masalah furu'iyah, dalam masalah syariah. Ya, makanya di asrun nubuwah, pada masa kenabian,
Ini saya jelaskan. Ya, di masa kenabian itu apa? 23 tahun namanya. 10 tahun di kota Mekah, 13 tahun di kota Madinah, dan masa itu adalah masa wahyu. Ijtihadnya Nabi, ijtihadnya sahabat. Makanya saya tadi ngomong tadi, ijtihadnya sahabat itu terkadang tetap berbeda. Gitu. Makanya keperbedaan itu sudah ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masa yang kedua setelah Rasulullah meninggal adalah asrus sahabat, masa sahabat. Ya, era sahabat. Era sahabat ini dasar hukum Islam bertambah. Yang awalnya Al-Quran dan Sunnah bertambah apa Pak? Ijma' dan qiyas. Ini bertambah dasarnya. Artinya apa? Ketika era sahabat, Khulafaur Rasyidin, para imam-imam, para kibarus sahabat, mereka memimpin, mereka menjadi ulama-ulama yang berfatwa. Apakah banyak terjadi perbedaan di era sahabat? Banyak sekali. Ya, ada 13 mufti sahabat yang terkenal. Khulafaur Rasyidin, Sayyidah Aisyah, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Abbas, dan juga beberapa sahabat yang lain. Ya, jadi muftinya itu banyak di era sahabat, walaupun tidak banyak sekarang. Ya, saking banyaknya perbedaan Pak, sampai Sayyidina Utsman itu terbunuh, menunjukkan betapa dahsyat perbedaan yang terjadi pada masa itu. Nah, perbedaan dalam masalah apa? Di masa sahabat, contohnya apa? Contohnya adalah ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menfatwakan wajib orang-orang yang tidak bayar zakat itu diperangi dan dibunuh. Jadi ketika Rasulullah meninggal, banyak orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, orang yang meninggalkan sholat harus diperangi, dan orang yang meninggalkan zakat juga harus diperangi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak terima, tidak setuju dengan pendapat Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, memang benar dalam masalah sholat, orang yang meninggalkan sholat kita perangi. Tapi kalau dalam masalah zakat, Rasul tidak pernah memerangi orang yang meninggalkan zakat. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Wallahi la ufariqu baina zakat was shalah. Demi Allah, aku tidak akan memisahkan antara zakat dan salat, karena kedua perintah itu dibarengkan bersamaan di dalam Al-Qur'an, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Jadi perbedaan masalah apa? Masalah memerangi orang yang meninggalkan zakat. Terjadi perbedaan lagi masalah azan. Nah, zaman Rasul azan sekali, zaman Abu Bakar Rasul azan Jumat, maaf ya, azan Jumat sekali, Abu Bakar sekali, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu azannya sekali. Betul? Zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu azannya menjadi berapa kali? Azan Jumat menjadi berapa kali? 2 kali. Zamannya Utsman azan Jumat menjadi 2 kali. Ini yang pernah umroh Ramadan hari Jumat. Saya tanya, di Mekah azannya berapa kali Pak azan Jumat? 2 kali. Kok Al-Utsman sekali? Wah, mulai DKM-nya bersih begini ya kan? Mulai DKM-nya bersih. Di Madinah azan berapa kali Pak? Azan Jumat berapa kali di Madinah? 2 kali. Betul? Mekah 2 kali, Madinah 2 kali. Kenapa Al-Utsman sekali Pak? Ini Masya Allah. Ini apa namanya?
Zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu azan itu 2 kali. Tetapi azan yang pertama itu adalah azan isti'dad li salatil Jum'ah. Azan persiapan untuk salat Jumat. Sehingga dulu azan yang azan yang pertama itu dilakukan fi syawari, di jalan-jalan dan juga di pasar-pasar. Ya, istilahnya itu kalau azan pertama itu orang siap-siap untuk apa? Untuk apa? Salat Jumat. Ketika orang sudah masuk ke masjid semuanya, baru azan yang kedua. Itu dulu pernah terjadi seperti itu. Ya. Makanya sama dengan azan subuh. Azan subuh itu di Mekah, Madinah. Berapa kali azan subuh, Pak? 2 kali. Azan pertama jam berapa? Jam 3. Azan keduanya subuh. Mau praktek nggak di sini? Jam 3 azan. Azan Ahmad, jam 3 azan ya. Niru Mekah, niru Madinah tuh, jam 3 azan. Orang-orang langsung keluar semuanya. Yang awalnya jamaah masjid subuh sepi jadi ramai. Ini aliran apa ini? Ini aliran mana ini? Padahal kalau kita baca hadis Nabi Muhammad SAW, Bilal itu azannya Bilal itu azannya azan tahajud. Makanya ada kata-kata as-salatu khairum minan naum. Ini kalau mau bener nih. Jadi yang menambahkan azan as-salatu khairum minan naum itu adalah Bilal, dan itu adalah azan prasubuh. Sebelum waktu subuh, orang-orang diminta untuk bangun dulu. Makanya ada kata as-salatu khairun minan naum. Yang sholat subuhnya harusnya udah gak as-salatu khairun minan naum. Apa? Celaka kamu kalau gak sholat subuh, harusnya gitu ngomongnya, ya kan? Ada kata as-salatu khairun minan naum karena sholat tahajud. Itu loh, Pak. Makanya kalau mau bener nih, ya ini kan kita ngomong ini kan, jangan dipraktekin kalau belum disosialisasikan, ya kan? Jangan dipraktekin. Ini sunnah, tapi jangan dipraktekkan kalau belum disosialisasikan. Ya. Yang benar itu apa? Salat subuh, prasubuh itu azan apa? Sekali. Makanya Rasul mengatakan kamu boleh makan kalau yang azan adalah apa? Bilal. Jadi karena Bilal itu azannya sebelum subuh, dan kamu nggak boleh makan lagi ketika Abdullah bin Ummi Maktum ini azan. Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah spesialis azan apa? Subuhnya. Ya, tapi sudah terjadi seperti ini ya sudah. Ya kan? Sama kayak Ustaz Ahmad, jangan coba-coba sholat langsung sujud tilawah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Baca surat Al-Alaq. Itu kan ada sujud tilawah ya? Langsung sujud tilawah. Allahu Akbar, sujud. Makmumnya gimana, Pak? Subhanallah. Itu makmumnya. Wah, ini Ustaz Ahmad lupa ini. Masa habis berdiri langsung sujud. Padahal itu sujud apa? Sujud tilawah. Gak bisa. Ya, makanya di zaman sahabat perbedaan sudah ada, Pak. Ya, perbedaan sudah ada. Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membuat azan Jumat menjadi berapa kali? 2 kali. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan orang-orang untuk sholat apa? Tarawih. Betul, Pak? Siapa yang membuat sholat tarawih berkumpul di masjid, Pak? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, orang-orang pada sholat sendiri-sendiri di masjid, kemudian Umar memerintahkan apa? Ubay bin Ka'ab untuk imam dan orang-orang bermakmum kepada Ubay bin Ka'ab. Jadilah sekarang sholat apa? Sholat tarawih. Rasul pernah sholat tarawih, Pak? Pernah. Berapa kali? 3 kali.
Bapak sholat tarawihnya berapa kali? Setiap malam. Ikut siapa Bapak? Rasul aja sholat tarawih berapa kali? 3 kali. Ya, 3 kali Rasul sholat tarawih 3 kali. Malam pertama keluar orang-orang ikut masih ramai. Malam kedua keluar orang-orang ikut makin ramai. Malam ketiga makin penuh sesak ke masjid. Malam keempatnya Rasul nggak keluar lagi tarawih. Ya kan? Kemudian ditanya, ya Rasulullah kenapa kau nggak sholat tarawih lagi? Khasyitu an ufroda alayya wa alaikum. Aku khawatir sholat tarawihnya kan diwajibkan atas kalian. Berarti zaman sahabat itu makin banyak perbedaan di dalam masalah syariah, di dalam masalah fikih. Gitu loh. Ini beberapa fatwa tentang perbedaan fatwa para sahabat. Bahkan yang paling terlihat sekali Bapak tentang masalah fikih harus saya jelaskan. Seseorang yang berhubungan tetapi tidak sampai keluar air mani, itu hampir para sahabat mengatakan bahwa itu tidak wajib mandi. Karena yang mewajibkan mandi adalah keluarnya air mani. Ya, sampai pada akhirnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, seorang sahabat senior, datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya ummana, wahai kami, ya, bagaimanakah fatwa Rasul tentang masalah orang yang melakukan hubungan suami istri tapi tidak sampai keluar? Ya, fatwa dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, tetap wajib orang tersebut untuk mandi. Idza taqal khitanan, ketika bertemu dua tempat yang dikhitan, maka wajib baginya untuk mandi. Padahal para sahabat pada waktu itu ketika dimintain fatwa nggak wajib mandi. Ya, karena memahami bahwa yang mewajibkan mandi adalah keluar air mani. Jadi terjadi perbedaan begitu banyak dan banyak lagi contohnya nggak bisa saya sebutkan. Ya, perbedaan di dalam masalah furu'iyah, masalah fikih di masa sahabat. Kemudian masa yang ketiga adalah masa era tabi'in dan tabi'in. Ini masanya Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, tabi'in. Masanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, tabi'in. Masanya Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu anhu, tabi'in. Masanya siapa? Ibnu Sirin, seorang tabi'in radhiyallahu anhu. Masanya Al-Imam Mujahid. Ada namanya Imam Mujahid, ya. Itu imam tabi'in. Muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, seorang ulama besar tadi. Itu masa tabi'in. Dan para ulama menggabungkan masa tabi'in dengan masa tabi'in. Masanya Al-Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah itu tabi'in. Ya, ada yang mengatakan tabi'in, ada yang mengatakan tabi'in. Tapi yang rajih itu tabi'in. Ya. Kemudian Imam Malik radhiyallahu anhu masa tabi'in. Ya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan juga para imam yang lain. Masa ini disebut dengan masa dibukukannya fikih. Jadi kenapa Bapak bertanya kepada kita, Ustaz, kenapa nggak ada madhab Abu Bakar? Kenapa tidak ada madhab Utsman? Kenapa tidak ada madhab Ali bin Abi Thalib? Kenapa nggak ada madhab Abdullah ibnu Abbas? Kenapa nggak ada madhab para sahabat? Kenapa madhab itu ada di era Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki? Jawabannya adalah karena di masa ini, baru di masa ini, fikih itu dibukukan. Dibukukan artinya bagaimana Bapak? Diurutkan mulai bab thaharah, wudu, salat, zakat, puasa, haji, muamalah, ada jual beli, ada ijarah, ya, ada i'arah, ada hibah dan seterusnya. Itu dibukukan di masa siapa? Tabi'in. Dan syarat ulama dulu menjadi imam, imam madhab adalah ketika bukunya ini lengkap.
Jadi nggak bisa ada seorang imam sama nulis buku madhab fikih sholat doang kemudian jadi imam madhab, nggak bisa. Karena harus lengkap dari mulai ibadah dan muamalah. Disinilah mulai dibukukan. Ya, makanya kalau bapak nanya, Ustaz, kenapa nggak ada madhab Imam Abu Bakar, madhab dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Berarti pendapat Abu Bakar ini sudah masuk di pendapatnya 4 madhab ini. Khususnya madhab Malik yang mengatakan bahwa qaulus sahabi, perkataan sahabat ini adalah suatu dalil. Ya, ini era apa? Era tabi'in. Ya, misalnya kalau udah mulai serius ini udah mulai ngantuk, ya. Jadi bapak ini kalau diajak serius ini ngantuk nih. Ini penyakit kita ini ya. Yes, semoga masih bertahan ya. Nah, ini habis subuh itu masa paling enak untuk apa Pak? Untuk tidur sebenarnya ya. Kita akui itu. Masa apa? Tabi'in. Setelah masa era tabi'in masuk masa namanya asr taklid, orang tinggal ngikut saja. Al-Imam Al-Muzani radhiyallahu anhu, Al-Imam Al-Muzani murid Imam Syafi'i, ngikut Imam Syafi'i. Imam Qasim murid bin Ali, Imam Malik ikut Imam Malik. Ya, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan Nabi Yusuf murid Imam Abu Hanifah, ngikut Imam Abu Hanifah. Tinggal asr taklid. Ya. Makanya ketika sekarang mulai sampai sekarang ya muridnya sampai kita sekarang. Ya, makanya perbedaannya luar biasa. Nah, mungkin timbul pertanyaan juga. Bagaimana dulu orang dulu ini belajar fikih? Pada masa tabi'in. Mungkin era tabi'in Bapak sudah paham. Era tabi'in itu kan orang belajar kalau nggak ke Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Kan jelas itu. Kalau yang asal tabi'in bagaimana? Masa sahabat dan masa tabi'in itu belajar gimana? Ada 3 madrasah Bapak. Ada 3 madrasah yang menjadi madrasah tempat orang belajar dulu Islam. Pertama itu adalah madrasah yang ada di Hijaz. Hijaz itu Makkah apa? Makkah Madinah. Siapa guru di situ? Guru di situ adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya, jadi hampir para imam madhab khususnya Imam Malik radhiyallahu anhu itu pendapatnya banyak diambil dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu karena Abdullah ibnu Abbas itu ngajarnya di Hijaz. Kedua, Abdullah ibnu Mas'ud. Berarti di mana beliau ngajar? Di Syam. Syam itu 4 negara. Lebanon, Suriah, Yordania, Palestina. Itu Syam. Ya. Dulu Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ngajar di sini. Ini kitab cikal bakal. Makanya Imam Abu Hanifah itu tinggalnya di Kufah. Ya, Imam Malik tinggalnya di Madinah. Dulu orang belajar di situ. Makanya Imam Asy-Syafi'i ketika belajar di 2 tempat ini. Pertama beliau datang ke Madinah bertemu dengan Imam Malik radhiyallahu anhu. Kedua beliau datang ke Kufah, ke Syam. Pengennya ketemu Imam Abu Hanifah tapi sudah meninggal sehingga berguru kepada muridnya Imam Abu Hanifah namanya Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Makanya Imam Syafi'i ini kolaborasi dari tekstual dan kontekstual. Karena punya ciri khas masing-masing nih. Yang Hijaz Mekah Madinah itu biasanya tekstual banget. Ya, kalau yang di di Syam itu apa? Tekstual banget. Makanya sampai sekarang itu terjadi kalau Bapak pengen tahu. Ya, Bapak kalau pengen tahu ya, dunia ini sekarang Eropa namanya, madhabnya apa? Orang-orang Eropa madhabnya apa? Paling banyak orang Eropa madhabnya apa? Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Kenapa Imam Abu Hanifah? Karena Imam Abu Hanifah itu seorang ulama yang cerdas, yang memahami hadis Quran itu secara kontekstual terus.
Ya, makanya di sana itu jangan heran. Imam Ustaz Imam kalau antum sholat di sana, ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jangan coba-coba aminnya kenceng, Pak. Malu sendiri. Amin. Itu enggak ada orang amin di sana. Aminnya apa? Sir. Ya. Dan juga yang tantan itu madzhabnya Imam Abu Hanifah, Pak. Tantan, Uzbekistan, Pakistan, Turkistan, itu Abu Hanifah. Ya, makanya kalau di sana itu aminnya sir. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jamaahnya amin, Pak, tapi aminnya apa? Pelan.